Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan tamu saya, narasumber kita, yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Di mana tema diskusi kami pada kesempatan kali ini yaitu digitalisasi politik dan ekonomi di era demokrasi. Saya langsung memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Saripudin ST SKM. Beliau adalah seorang praktisi IT yang sangat berpengalaman, seorang narasumber untuk dunia bisnis, dunia UMKM, dan dunia kesehatan. Beliau ini banyak memahami perkembangan dunia digitalisasi, karena memang beliau konsen sejak dari masa kuliah hingga saat ini. Dan untuk membedah diskusi ini, saya langsung bersama Pak Saripudin ST SKM. Sebelumnya saya menyapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Saya biasa menyebut beliau Kang Sarip. Ya, lebih akrab. Beliau lebih akrab. Ya. Beliau sahabat saya dari Jawa Barat yang aktif di Indonesia Timur saat ini, aktif di Kota Makassar saat ini. Kang Sarip, pandangan Kang Sarip dalam perkembangan dunia digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan dunia politik dan dunia ekonomi. Karena berbicara digitalisasi, baik itu dunia politik maupun dunia ekonomi, itu sangat membutuhkannya, apalagi di era saat ini. Nah, dalam pantauan Kang Sarip, seperti apa dunia digitalisasi ini mempengaruhi pergerakan politik dan pergerakan ekonomi di bangsa kita di era demokrasi ini? Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Pak Dir. Salam pisau untuk kita semua, baik yang ada di Indonesia bagian Barat maupun di Indonesia bagian Timur. Sebelum menindaklanjuti untuk tema kali ini, alangkah baiknya kita akan melihat revolusi industri mulai dari industri 1.0, yaitu mulai akhir abad ke-18 ya, yang dimana mesin mengambil alih pekerjaan yang membutuhkan tenaga. Salah satu contoh menggunakan tenaga air atau tenaga uap. Itu terjadi pada akhir abad 18-an. Kemudian industri 2.0 awal abad ke-20 hadir. Ya. Yang mana ini mesin bisa memproduksi semassal apapun produknya pada abad ini bisa digerakkan oleh sebuah mesin, tidak lagi menggunakan manusia, tapi secara massal. Dan bertenaga, tentu saja ini membutuhkan listrik mesin ini. Ya. Kemudian pada industri 3.0 atau 3.0, nah ini ada perubahan lagi yang sangat dahsyat. Akhir abad ke-20 ini terjadi di industri 3.0 ini, yang mana di sana kita pun sekarang mengalaminya, yaitu elektronik, komputer, atau otomatisasi produksi barang, yang mana yang intinya mesin mengambil alih pekerjaan sehari-hari kita. Betul. Ya. Itu yang tiga contohnya yang sederhana, yang mesin ATM lah. Kalau dulu kita ingin menarik harus antri. Sekarang dengan adanya sebuah mesin, artinya berapa kasir yang terdisrupt atau yang dinonaktifkan dengan mesin ini. Nah, sekarang kita memasuki era yang namanya 4.0 atau industri 4.0, yang mana bukan saja otomasi dengan baik komputer, tapi di sana ada sebuah robot yang memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mampu menganalisa prediksi-prediksi yang berkaitan, baik itu berkaitan dengan sebuah produk ataupun dengan yang hal lainnya. Nah, adapun nanti setelah era industri 4.0, walaupun ini belum didengungkan di Indonesia ini, ada yang namanya Industri Society 5.0 atau 5.0, yang mana intinya dari industri 5.0 itu bagaimana manusia melakukan sebuah pekerjaan manusia tapi didampingi dengan sebuah robot. Gitu.
Dan negara yang memulai 2019 itu negara Jepang sudah mulai. Oke. Nah, mungkin itu sebagai gambaran, sehingga dari setiap unsur ini tentu saja akan mempengaruhi ke faktor politik dan mengambil sebuah kebijaksanaan ataupun faktor ekonomi juga. Baik, kita fokus ke faktor ekonomi dulu, Kang Sarip. Sahabat dan sobat Episo, menarik sekali. Kang Sarip telah memaparkan secara ilmiah dan sistematis terkait pergerakan revolusi industri yang memasuki negara kita hingga ke era revolusi industri 4.0 saat ini, yang lagi mempersiapkan diri menuju ke revolusi industri 5.0. Baik, Kang Sarip, efek ke ekonomi, Kang Sarip. Tadi Kang Sarip sempat menyinggung bahwa dengan perkembangan dunia industri kita, itu membuat tenaga kerja itu menjadi berkurang. Artinya ada saudara-saudara kita yang akhirnya tergantikan oleh dunia industri ini, dunia mesin ini, Kang Sarip ya. Nah, pertanyaannya, sejauh mana perubahan-perubahan ini mempengaruhi efek ekonomi pada suatu bangsa, dan bagaimana perbedaan signifikannya pada sebuah hasil kinerja perusahaan atau suatu institusi terkait perubahan ini, dalam arti kata, apakah dunia mesin ini itu jauh lebih efektif bisa menyelesaikan pekerjaan atau jauh lebih efektif ketika dikerjakan oleh manusia itu sendiri, dan sejauh mana dunia industri ini bisa menutupi, ya dalam tanda kutip, saudara-saudara kita yang tadinya tergantikan oleh mesin. Tentu dunia industri ini harus memunculkan solusi juga bagi saudara-saudara kita itu. Silakan, Kang Sarip. Sebelum menjawab lebih lanjut, saya akan mengulas dulu sedikit tentang era disruption. Tergerus ya. Silakan. Yang mana kita tahu pada tahun 1995 itu kayak industri musik ya, itu terdaftar atau tergerus ketika 2010 dengan adanya, kalau dulu orang mendengarkan musik kita lihat kaset, tergerus lama-kelamaan dengan pakai CD. Dan sekarang pun tidak lagi pakai CD lagi. Tidak ada lagi. Sekarang udah pakai cloud. Iya. Ya. Kelihatannya CD sudah hampir punah ya. Punah. Itu menunjukkan kalau ditarik dari segi ekonomi, berapa banyak orang yang pekerja-pekerja yang dinonaktifkan gara-gara era disruption ini. 2010, 2015 dan 2020 itu setiap periode itu ada tergerus. Yang mana sekarang ini yang lagi mulai dari 2015 sampai sekarang itu ada yang namanya millennial disruption. Nah, kenapa ini sangat bagus sekali untuk kita bahas? Karena ini banyak kepentingan nanti, baik itu untuk kepentingan politik maupun kebijakan ekonomi, karena millennial disruption ini mempunyai efek yang sangat luar biasa bagi penduduk kita. Terhubung nanti hampir ini 50% penduduk kita itu dihuni oleh milenial. Nah, justru itu nanti kebijakan politik atau ekonomi harus disukai oleh kaum milenial. Iya, harus itu. Berarti ini era kaum milenial akan sangat mempengaruhi segala-galanya ya. Bukan hanya dunia politik tapi juga dunia pergerakan ekonomi. Kang Sarip ya. Iya, betul. Nah, kita kembali pada pertanyaan saya tadi, Kang Sarip, seperti apa dunia industri ini itu bisa membuka atau menciptakan solusi bagi saudara-saudara kita yang tergantikan. Jadi harusnya kan kebanyakan suatu teknologi, Kang Sarip ya, yang mengganggu saudara-saudara kita oleh kehadiran mesin. Tetapi kan harusnya teknologi juga menciptakan solusi untuk menciptakan sebuah lapangan kerja baru. Seperti apa, Kang Sarip? Nah, dengan hadirnya pergerakan era disruption ini, gitu ya. Jadi yang tadinya sebuah ancaman bagi orang yang mengerti tentang sebuah peluang, maka ini menjadi sebuah cuan. Jadi bagaimana ancaman ini menjadi cuan? Tentu saja, dan untuk menjadikan ancaman ini menjadi cuan, orang harus mengerti dulu, gitu ya, konsepnya gimana. Karena setiap orang sekarang, everybody is media. Kalau dulu kita ingin menginformasikan sesuatu atau mengikrarkan sesuatu butuh media televisi, yang mana lisensi penyiaran yang begitu mahal, sekarang tidak. Karena setiap orang menjadi sebuah media, bagaimana kita membahagiakan khususnya para milenial ini, karena mereka inilah yang akan menjadi pembawa media-media
kepada apapun itu namanya produk ataupun namanya sosok profil seseorang, sehingga kalau mereka menguasai ini, maka dari segi cost akan sangat terbantu sekali lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Iya. Artinya kan Sarip ya, revolusi industri 4.0 ini dengan peran-peran milenial itu tidak bisa terpisahkan dalam mempengaruhi gerakan-gerakan politik dan gerakan ekonomi. Dan itu saya agak sepakat kan Sarip. Saya merasakan sendiri bahwa saat ini ada begitu banyak sebuah konten-konten kreatif ya yang dimunculkan oleh kaum milenial, khususnya yang berkaitan dengan gerakan-gerakan politik itu sendiri. Tetapi yang sangat menarik adalah kemajuan revolusi industri ini membuat penghasilan dari dunia digitalisasi itu sangat maju, terutama misalnya berkaitan dengan YouTube atau atau penghasilan dari medsos yang itu memang membuat orang-orang mudah untuk mengakses atau membuka dunia usaha di wilayah itu. Nah, Kang Sarip, seperti apa efektivitas dari dari dunia digitalisasi ini yang Kang Sarip pahami, yang mungkin publik perlu ketahui, Kang Sarip? Oke, sebelumnya efektivitas dari dunia digital ini, kalau kita tarik mundur sebelumnya, efektivitas dalam membroadcastkan atau dalam menginformasikan sesuatu, kalau dulu pakai teknik itu one to many. Kita membroadcast lewat media televisi, satu pistol setiap orang bisa melihat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada cara yang terbaru sekarang yang namanya itu narrowcast. Artinya, satu orang bisa memberikan pengaruh ke 10 orang, dan setiap 10 orang itu mempengaruhi ke 10 yang lain, sehingga benar-benar memberi pengaruh yang berjanji. Jadi informasinya itu dari satu orang sampai ke 10, setiap 10 itu memberikan informasi ke 10. Kenapa mereka bisa demikian? Karena adanya sebuah mutual interest, adanya sebuah kesamaan, adanya sebuah kesukaan, dan inilah milenial punya. Jadi, jika kalau kita mempunyai sebuah produk, apapun namanya, atau mempunyai sebuah kebijakan politik, apapun namanya, jika kebijaksanaan atau produknya sesuai yang dia harapkan, maka cost untuk menginformasikan tentu lebih murah. Bisa lebih murah kan Sarip ya? Betul. Karena itu, mereka ada sebuah mutual interest. Baik itu karena visi misinya bagus, kalau untuk seseorang, atau untuk produknya disukai, atau brandingnya disukai. Dan inilah menjadikan sebuah era disruption bagi media-media yang sebelum broadcast sebelumnya. Dan sekarang pun kita ada salah satu contoh. Untuk memberikan sesuatu, kalau kita mendirikan sebuah stasiun televisi, otomatis izinnya begitu ribet, asetnya harus begitu banyak. Tapi dengan adanya media sekarang, media seperti YouTube, maka walaupun kita minim aset, tapi profit bisa lebih besar daripada yang punya aset besar. Contoh kayak episode ini ya kan Sarip ya? Contoh. Walaupun minim asetnya, tapi suatu saat profitnya besar, why not? Iya. Jadi kita tidak butuh aset, kita butuhnya profit. Betul. Artinya saya harus mengakui bahwa sosok seorang Najwa Shihab dengan narasi TV-nya itu begitu menginspirasi banyak kalangan ya. Beliau berhasil, bahkan bisa dikatakan banyak mengalahkan ya televisi-televisi konvensional ya, yang sudah eksis selama ini dan besar. Bahkan narasi TV ini sangat luar biasa. Ini betul-betul kelihatannya menjadi inspirasi bagi kami. Nah, Kang Sarip, baik. Nah, ini kan kalau dikaitkan misalnya dunia digitalisasi pada apalagi dunia politik, Kang Sarip ya. Kan itu juga bisa menjadi ancaman ketika adik-adik kita ini, saudara-saudara kita ini dari kaum milenial itu tidak menyaring ya, tidak menyaring informasi. Karena sempat sih saya melihat bahwa kemajuan dunia digitalisasi itu sempat tidak siap diterima oleh saudara-saudara kita, karena semua akses informasi yang masuk kepada mereka itu kayak diterima secara mentah-mentah tanpa disaring kan. Nah, bagaimana solusi-solusi yang efektif, Kang Sarip, agar saudara-saudara kita kaum milenial ini itu tidak serta-merta menyerap sebuah informasi dan menyebarkannya tanpa diverifikasi dulu sebuah informasi itu, Kang Sarip? Iya.
berkaitan dengan milenial ini, karena informasi yang begitu bebas sekarang, sehingga karena asal mulanya dari informasi, maka perlu ada sebuah edukasi tentang informasi itu sendiri. Salah satu contoh, berita-berita hoax itu akan terdistract jika ada sebuah lembaga yang edukasi mana yang hoax, mana yang bukan. Begitupun dalam dunia politik. Milenial ini sangat aktif-aktifnya dan sangat kreatif-kreatifnya, maka sayang sekali jika milenial ini misalnya dia berjalan sendirian tanpa ada sebuah kompas tersendiri atau sebuah semacam mentor sendiri, dan mereka butuh mentor. Betul. Makanya ini sebuah peluang yang sangat besar bagi para pemangku kebijaksanaan atau bagi orang-orang atau baik praktisi maupun akademis yang mengerti tentang baik itu masalah politik maupun masalah ekonomi, untuk mengedukasi mereka. Tentu saja mereka lebih senang mengedukasinya lewat sebuah media. Iya, betul. Informasi. Baik sahabat dan sobat Tipiso, pendalaman dari Kang Sarip sangat luar biasa terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Iya, Kang Sarip, kan ini tidak jarang saya banyak mendengar keluh kesah terkait perkembangan dunia digitalisasi, Kang Sarip ya, bahwa ada juga oknum-oknum yang cenderung menyalahgunakan, Kang Sarip ya. Misalnya di dunia dunia hacker kan ini juga cukup, apalagi saya tahu Kang Sarip ini sangat paham ini untuk menjelaskan ini. Dunia hacker ini kan perlu ada edukasi ke publik, Kang Sarip ya, bagaimana mengatasi problem itu. Karena saat ini ada banyak oknum-oknum yang menggunakan media sosial dengan menghack media sosial seseorang dan menyalahgunakannya untuk penipuan dan pemerasan dan lain-lain. Kira-kira edukasi seperti apa yang Kang Sarip bisa berikan kepada saudara-saudara kita agar bisa menghindari itu? Tapi hal yang demikian, maka mereka-mereka ini, kaum ini itu membutuhkan sebuah edukasi. Bagaimanapun mereka lagi sedang aktif-aktifnya, sedang kreatif-kreatifnya, dan kita tidak boleh melarangnya. Malah kita harus menyediakan lapangan bagi mereka atau kesempatan bagi mereka supaya mereka tampil. Adapun yang terjadi sekarang, adanya sebuah tindakan-tindakan penipuan atau penyalahgunaan teknologi ini, kalau saya ibaratkan itu ya teknologi sebagai sebuah pisau, tergantung siapa yang akan memakainya. Kalau bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan. Dan para penjahatan pun sekarang juga ikut-ikutan juga mempelajari teknologi dengan niatan mereka untuk berbuat jahat. Tetapi saya yakin bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, untuk hal-hal melakukan demikian itu saya yakin bisa terhindari jika mereka benar-benar teredukasi dan ruangnya bagi mereka ada. Gitu. Terus Kang Sarip, strategi untuk bisa menghindari media sosial kita dihack, bisa ada edukasi nggak sedikit? Bagaimana mengedukasi publik agar tahu bagaimana menghindari agar media sosial itu tidak mudah dihacker? Sebenarnya tidak ada media yang aman karena media itu sendiri diciptakan oleh seorang manusia. Pasti tidak ada yang sempurna, kesempurnaan milik Allah. Tetapi kita bisa berikhtiar sedini mungkin bagaimana media yang kita punya itu benar-benar terproteksi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan identitas kita, contohnya WhatsApp atau media sosial seperti Facebook. Nah, di WhatsApp sendiri ataupun di Facebook sendiri ada otorisasi untuk proteksi keamanan itu sendiri. Sehingga kalau kita ingin menggunakan media ini, maka kita harus pelajari dulu bagaimana memproteksi WhatsApp, kalau itu WhatsApp yang kita gunakan, atau kalau media sosial seperti Facebook, bagaimana kita melakukan sebuah one time password atau OTP di Facebook itu sendiri, sehingga jika ada orang yang memulai atau ingin mengincar-incar akun kita, atau ingin mencoba-coba meretas akun kita, setidaknya kalau ada pemberitahuan dari pihak yang punya program ini atau pihak dari Facebook sendiri, karena kita sudah disetting dalamnya, minimal kita terhindar dari hal yang demikian. Karena di Facebook sendiri, kalau Facebook sendiri itu ada yang namanya autentikasi, gitu ya. Jadi kita bisa setting password ini, ketika kita buka selain dari kita, dia akan mengirimkan sebuah message berbentuk SMS ke nomor yang kita tuju, sehingga kita tahu, oh ternyata ini apakah saya, apa bukan. Kalau bukan, maka kita konfirmasi ke Facebook itu bukan saya, maka otomatis oleh Facebook langsung tidak bisa dibuka. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, itu tadi edukasi terhadap peluang pencegahan ketika ada potensi media sosial
sahabat dan sobat Itiso itu dihacker oleh orang tertentu yang ingin menyalahgunakannya. Baik, kita fokus ke perkembangan ekonomi. Nah, Kang Sarip, ini kan menyambut revolusi industri 5.0, Kang Sarip ya. Kaum milenial aja mungkin tidak semua siap. Apalagi misalnya yang senior-senior lah kayak saya ini. Baby bomber. Nah, kira-kira tips untuk bagi kami, khususnya orang-orang yang masuk kategori senior atau sudah bukan lagi milenial, sampai ke titik itu, kira-kira apa yang harus mereka perbuat untuk bisa mempersiapkan diri untuk menyambut revolusi 5.0 ini? Itu dulu Burking, Kang Sarip. Yang perlu diingat untuk berkaitan dengan ekonomi ini, yang perlu diingat itu karena ini adalah digital disruption, kita tahu lah, kalau dulu brands itu adalah segala-segalanya. Kalau brandnya ternama pasti oke lah. Tapi lama-kelamaan brand itu terdisrupt dengan sebuah pertemanan atau friends. Kemudian, dulu family value itu di atas segala-galanya. Tapi lambat laun sekarang terdisrupt dengan prinsip komunitas. Atau family terdisrupt dengan komunitas. Dulu kalau nasihat orang tua kita bisa didengarkan. Tapi untuk milenial, itu terdisrupt dengan sebuah rekomendasi. Kalau kita memberi nasihat atau memberi arahan mengedukasi ke milenial, pasti dia akan ngecek dulu ke Google. Apakah nasihat-nasihat ini sesuai yang pernah dia miliki atau relevan apa tidak? Nah, terdisrupt juga. Dan yang terakhir, produk itu sendiri, ekonomi berkaitan dengan sebuah produk. Produk itu sendiri akan terdisrupt dengan sebuah konten. Kalau dulu kita membuat sebuah produk, kita akan persiapan sedetail mungkin. Sekarang terdisrupt dengan konten. Kalau produknya belum ada atau masih dalam proses, yang penting kontennya sudah ada, maka sudah bisa dipilih. Baik. Berarti lebih hemat. Dalam artian gini, kalau saya membuat sebuah mobil percontohan gitu ya, saya bikin satu, kita lihat market value-nya bagaimana, dan kita bikin konten seheboh mungkin. Jika permintaannya tinggi, baru kita cetak itu mobil banyak-banyak. Kan biasanya mobil konsep gitulah, pasang besar. Mungkin itu merupakan sebuah produk terdisrupt sebuah konten. Artinya, produk yang bagus, ya, jika kontennya tidak bagus, maka produk itu bisa menjadi jelek di mata publik. Ya. Tetapi, produk yang jelek, jika dibawa dengan good content, maka itu tidak bisa merubah produk itu menjadi bagus, tidak, tapi jadi laris. Jadi laris dan laku. Sehingga benar-benar konten ini, kalau untuk sekarang ini di atas segala-galanya. Jika baik konten itu yang berkaitan dengan bidang ekonomi ataupun dalam bidang politik. Kalau bidang politik, jika kita ingin branding seseorang, tentu kita harus menyajikan konten-konten yang bagus, sehingga diterima oleh mereka. Gitu. Oh, baik. Betul ya, Pak Juga? Betul. Saya sepakat, Kang Sarip. Sahabat dan sobat Itiso, edukasi dari Kang Sarip ini semakin memperkaya, terutama saya sendiri, tentang pergerakan dunia digitalisasi yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan politik. Kan memang Kang Sarip ya, tidak bisa dipungkiri di era demokrasi ini, dunia politik itu tidak bisa lepas dari dunia ekonomi. Karena betul-betul era keterbukaan ini semua serba membutuhkan kos. Nah, beruntunglah karena kehadiran dunia industri ini yang begitu cepat masuk ke Indonesia sangat membantu. Tetapi juga bagi sebagian saudara-saudara kita itu merugikan, Kang Sarip. Nah, edukasi Kang Sarip untuk dunia UMKM dalam dunia digitalisasi seperti apa kira-kira yang harus dilakukan saudara-saudara kita untuk bermain di sektor UMKM dengan menggunakan dunia digitalisasi. Kang Sarip, sehingga kawan-kawan kita yang putus pekerjaan karena tergantikan oleh kehadiran mesin-mesin canggih itu bisa memanfaatkan dunia digitalisasi ini untuk mencari lapangan kerja atau membuka lapangan kerja. Mungkin butuh edukasi dari Kang Sarip. Jadi kuncinya sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membuka sebuah peluang dalam diri kita yang dulunya dikerjakan serba offline. Mau tidak mau kita harus online, from offline to online. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mau go online,
maka kita akan ada istilah go die atau goodbye. Goodbye. Itu yang paling parah itu. Parah kalau goodbye gitu ya, sudah Kalau sudah goodbye. goodbye. Sehingga dengan demikian, maka kebutuhan edukasi tentang digital marketing yang berkaitannya dengan ekonomi maupun dengan politik nantinya, maka mereka harus memperhatikan 4E. Ya. Kalau benar-benar ingin masuk ke dalam dunia digital marketing itu, ya, 4E. Yang pertama, engagement. Ya. Engagement itu kalau dulu orang mau beli produk, kalau offline dulu ya, kita harus kenal dulu produk langsung ditawarkan, mau tidak suka, mau suka, peduli amat. Langsung aja, kalau suka lanjut, kalau tidak ya enggak. Tapi di dunia digital marketing, alihkan fokus Anda dari jualan produk ke engagement. Engagement itu dah membangun keakraban, engagement atau rapport keakraban. Sehingga jika calon konsumen kita atau calon buyer kita atau calon apapun namanya gitu ya, Pak Dir ya, sudah mulai akrab, maka kita harus berani memberikan nilai yang lebih kepada mereka yang sudah mau akrab dengan kita. Kalau dari sebuah produk, kita harus memberikan value yang lebih tinggi ke mereka, sehingga mereka merasa nyaman dengan apa yang produk kita kasih mereka. Kalau produknya brand, mereka akan meningkatkan gaya style mereka, karena ini saya pakai brand ini. Itu kan ada nilai tersendiri. Kemudian dari assessment tadi, maka dialihkan produk Anda ke everywhere. Artinya, kalau offline Anda tahu di mana letak tokonya dan sebagainya, kalau everywhere dimanapun bisa diakses, mau tidak mau, kalau online, kita harus membuka sebuah toko online, kalau toko online. Kalau dalam dunia politik pun, apapun kebijaksanaan harus dipublikasikan, tentu dengan corong-corong yang resmi. Menghindari apa? Menghindari jika ada statement-statement yang hoax yang bukan dari corong resmi. Iya, itu pentingnya. Betul. Karena kan tetap kita juga harus memperhatikan undang-undang IT ya, kan Sarip ya, karena kalau kita juga kebablasan dalam menggunakan dunia digitalisasi, dunia media sosial, itu kan akibatnya juga sangat fatal ketika kita tidak mensaring dan menakar sebuah isu-isu yang kita lempar, apalagi ketika itu dilakukan secara terbuka, kan Sarip ya? Iya, Baik kan Sarip? Nah, Pak, ada satu lagi tadi, kan ada 4E ya, ada everywhere, dan E yang terakhir ini yang paling penting. Ya. Ini bisa dibutuhkan bagi kalau untuk politik ya nanti ya bisa dibutuhkan. Wah, ini yang saya butuhkan ini kan. Yang terakhir ini sangat dibutuhkan. Evangelis itu adalah dia tukang memviralkan apa yang kita miliki. Contohnya, saya suka sama Pak Dir. Tanpa disuruh pun, karena kita ada sebuah mutual interest gitu ya, tanpa disuruh pun, saya akan menjadi seorang yang delight, yang akan memviralkan sosok Pak Dir ini ke siapapun dengan sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Dan ini kalau orang-orang kayak gini sudah berhasil dihimpun, saya yakin nanti biaya pos itu akan terasa murah. Cuma syaratnya tadi, bagaimana dapatnya mutual interest antara orang yang mau kita viral atau produk yang mau viralkan dengan mereka. Kalau itu sudah dapat, saya yakin autoran istilahnya ya, baru kita posting di Facebook resmi kita, tiba-tiba menyebar kemana-mana. Kenapa? Ada pasukan-pasukan yang sukarela, tanpa dibayar pasukan, mereka sukarela membagikan apapun. Dan ini benar-benar perlu diperhatikan bagi para mereka, khususnya kalau bidang politik, bagi mereka yang ingin menyatakan dirinya atau berkecimpung di dunia politik, ini sangat bagus. Sangat bagus sekali. Artinya memang dunia digitalisasi ini harus memang itu disambut dengan sangat siap oleh seluruh elemen-elemen bangsa, terutama para elit-elit politik kita, khususnya partai politik ya, dalam menjadikan sebagai sebuah jembatan edukasi, kan Sarip ya? Betul. Dan terkhusus kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sangat kesulitan menggunakan dunia digitalisasi, itu mau tidak mau harus belajar, kan Sarip ya? Betul. Karena semakin ini saja baru di era 4.0 saja, orang sudah kerepotan, kan Sarip ya? Gimana kalau sudah masuk pada era industri 5.0? Ini kan betul-betul memang menjadi surganya para milenial, dan kasihanlah
saudara-saudara kita yang sudah berumur, yang memang tidak mampu lagi karena sudah terlambat. Sudah terlambat untuk belajar. Otak juga mungkin sudah terlambat untuk menerima pembelajaran itu. Banyak pikiran. Ya. Oke, terakhir mungkin Kang Sarip ada pesan-pesan yang berkaitan dengan dunia digitalisasi yang ingin disampaikan secara luas kepada Kang Sarip sebagai orang yang berkecimpung fokus pada dunia itu. Silakan Kang Sarip. Oke, sahabat episode dimanapun Anda berada, tidak ada kata terlambat selaku kita masih bisa berpikir gitu ya. Iya, Sesuatu itu bisa kita lakukan karena terbiasa. Jadi kuncinya adalah membiasakan diri dengan hal-hal yang tidak biasa untuk sekarang. Mau tidak mau kita harus ikut. Ya. Yang tadinya masih berpikiran untuk market produknya secara offline, mau tidak mau kita harus belajar secara online. Dan banyak sekali dunia kalau kita searching ya, di komunitas-komunitas atau di situs-situs pembelajaran, banyak sekali edukasi tentang digital marketing. Dan saya rasa itu bisa dipelajari, baik yang berbayar maupun yang gratis. Kalau pingin yang gratis, rajin-rajinlah mampir ke channel YouTube yang ada di Indonesia, berbahasa Indonesia maupun bahasa luar negeri gitu ya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita semua bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk di era ini. Tidak ada alasan, karena era semuanya terbuka, kita bisa mendengarkan, kita bisa membaca. Alangkah baiknya kalau kita punya kuota yang ada, satu hari itu jangan semuanya dihamburkan gitu-gitu saja. Satu hari bisa ada satu ilmu yang kita dapatkan, tapi ilmu yang bisa kita praktekkan, daripada kita melihat hal yang tidak produktif, buang-buang waktu. Iya, betul. Untuk dunia politik, edukasi terkait dunia digitalisasi. Saya pikir para politisi muda ini, ya maupun yang sudah berpengalaman, yang mungkin harus mengikuti era kemajuan digitalisasi, mungkin juga butuh tips-tips. Kang Sarip. Tentu saja ini setiap saya, Pak Adi, terus terang ini setiap saya ketemu para calon legislatif, ya, suka kita bercerita gitu ya. Bagaimana tips-tipsnya kalau saya ingin membranding diri saya, kalau saya ingin maju di 2024. Iya. Gitu ya. Tips ya. Tentu saja pasti kalau orang ingin berkecimpung di dunia politik Indonesia itu pasti membutuhkan kos. Pasti. Semuanya tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Jangan menjadi Superman. Kita membutuhkan sebuah super team. Kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, kenapa kita tidak alihkan ke orang yang ahlinya? Dengan kos yang lebih murah. Karena apa? Dibandingkan dengan media offline, kalau kita ingin branding sendiri, luar biasa mahalnya. Betul. Tapi dengan media online, sekarang semuanya serba termudahkan. Sehingga para orang-orang atau milenials, apapun Anda, dimanapun Anda berada, jika ingin mencalonkan diri, Pak Dir ini ya, maka dari sekarang mau tidak mau kita harus aware dengan keadaan ini. Aware dari segi cost juga, aware dari segi mulai meng-hire atau merekrut orang-orang yang kompatibel di bidang di digital marketing ini. Bagaimanapun semuanya itu berkaitan dengan digital. Kenapa harus digital? Karena nanti ini, itu saya sebutkan tadi, millennials ini yang akan kita bayangin, hampir 50% milenial ini yang akan menjadi penentu kebijakan dia. Bahkan di atas 60 kan Sarip. Kalau dilihat perkembangannya sampai 2024, banyak yang menghitung kaum milenial yang masuk kategori kaum milenial itu sampai 2024 itu sampai 60%-an. Iya. Artinya jauh di atas pemilih dewasa. Betul. Jadi sini saya punya data ini saya ambil dari Ditjen Duscapil. Ya. Duscapil ini 2020 pada tahun 2020. Millennials menurut data tersebut totalnya itu ada 25, hampir 26% tadi. 26% ya? Iya. Generasi X yang dekat milenial itu hampir 22%. Hampir 22%. Nah, ini yang atasnya lagi dikit atasnya yang ada kayak kita ini baby boomer namanya. Ini sebenarnya sudah masih masuk kategori ya? Iya, kategori baby boomer namanya. Masih muda ya? Iya, masih muda. Muda dari belakang. Ini hampir 12%. 12%. Dan yang sudah, mohon maaf, yang sudah senior dari kita
totalnya hampir 2%. Duh. Sehingga kalau kita hitung-hitung, Iya. oh ya satu lagi tambah generasi Z. Generasi Z ini adalah sebuah generasi yang usianya mulai dari 8 sampai 23 tahun. Jadi kalau ada usia 17 tahun Iya. itu sudah masuk boleh memilih. Iya. Nah, ini kurang lebih 8 sampai 8 sampai 23 tahun atau generasi Z ini. generasi Z. Ya, kurang lebih ininya persentasenya 28%. Wah. Sehingga kalau kita mau ambil generasi Z dengan milenial dan X saja, konten itu kan artinya konten itu akan senantiasa yang mereka sukai. Berarti konten yang harus kita buat konten-konten yang mereka suka. Yang suka. Dan harus dibedakan dengan konten-konten yang kita peruntukkan untuk baby boomer tadi. Benar. Atau setelahnya yang channel itu pasti beda. Pantasan ya, artis-artis itu banyak pengikut ya karena dia mengikuti keinginan sama ya, keinginan kaum Betul. milenial ya. Keinginan masyarakat. Baik, sahabat dan sobat episode. Sekian barangkali masih ada boleh tambahkan sini. Untuk sementara sekian dulu Iya. sahabat episode, karena Kita- kalau untuk membedal lebih lanjut lagi nanti tetap stay tune di episode, kita akan bedah satu persatu bagaimana milenial efek terhadap perpolitikan Indonesia. Iya, Itu yang lebih iya, keren iya. lagi nih. Nantikan ya sahabat dan sobat episode pada sesi berikutnya bersama Kang Sarip terkait perkembangan dunia digitalisasi yang berkaitan dengan dunia politik, dunia ekonomi, terkhusus kaum milenial ingin belajar tentang apa itu dunia industri, dunia digitalisasi. Tunggu ikuti terus channel IP Show bersama Kang Sarip dan bersama saya Suhadi Idris Amir. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Sarip yang telah mau mengedukasi sahabat-sahabat dan sobat-sobat kita pemirsa IP Show dimanapun mereka berada, terutama memberikan pengetahuan tentang dunia digitalisasi mulai dari era masuknya sampai era saat ini dan lagi mempersiapkan era berikutnya yang kita suka atau tidak suka, siap atau tidak siap harus mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Baik sahabat dan sobat episode, demikianlah diskusi santai kami bersama Kang Sarip. Nantikan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ilmu ini Kang yang kita kasih ke publik ini nih luar biasa ini. Termasuk. Ya sebentar Pi.